Sarah and Chanel. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka bersama media. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sebagai ucapan terima kasih dari Pemda Malaka karena selama ini media yang begitu luar biasa senantiasa mengawal semua kegiatan dari pemerintah daerah Kabupaten Malaka. Oleh karena itu kita berikan aplaus yang meriah untuk media-media yang begitu hebat. Jadi mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut keyakinan Katolik. Bapak Ibu yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang terhormat Bupati Malaka, para pimpinan perangkat daerah, Ketua Kontas Malaka, para insan pers yang kami hormati, saya akan membacakan laporan kegiatan jumpa pers. Laporan Kepala Dinas Komunikasi Kabupaten Malaka dalam kegiatan jumpa pers Pemda Malaka bersama media. Latar belakang, keterbukaan informasi publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan ruang yang sangat terbuka untuk informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan media sebagai sarana informasi dan komunikasi yang menjembatani aspirasi masyarakat dan pemerintah menjadi satu kekuatan tersendiri dan memiliki tempat yang sangat proporsional. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka sangat menyadari akan arti pentingnya komunikasi dan informasi di era digitalisasi ini. Oleh karena itu, Pemda Malaka memberikan atensi yang sangat besar bagi peran media dalam membantu mengawal tugas pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan serta pelayanan publik. Hal ini sinkron dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Dr. Simonak S.A.M.H. dan Luis Luki Taulin Esos periode 2021 sampai 2026. Kegiatan jumpa pers yang digelar Pemda Malaka saat ini merupakan salah satu kegiatan yang kiranya memberikan nilai positif dan masukan yang berarti bagi Pemda Malaka dalam menjalankan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Malaka. Jumpa pers merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menginformasikan, menyampaikan dan menjelaskan kepada publik melalui media dan wartawan kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malaka. Dengan demikian, masyarakat mengetahui secara pasti dan berimbang tentang kegiatan dan program-program tersebut. Tujuan kegiatan jumpa pers yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Malaka adalah untuk mendapatkan masukan dari para pekerja media tentang beragam kegiatan dan program yang dijalankan, terutama program Sakti. B. Sebagai bahan evaluasi dari elemen masyarakat melalui para pekerja media untuk pembenahan dan perbaikan kegiatan dan program yang dijalankan Pemda Malaka. C. Mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan antara pemerintah daerah Kabupaten Malaka dan para pekerja media di Kabupaten Malaka. D. Bekerja sama dengan media untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang program dan kegiatan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malaka. Waktu dan tempat kegiatan jumpa pers Pemda Malaka dengan pekerja media berlangsung pada hari Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 bertempat di ruangan rapat Bupati Malaka. Peserta kegiatan jumpa pers adalah para pekerja media di Kabupaten Malaka bersama Pemda Malaka yang diwakili oleh dinas, instansi, badan, bagian yang berkaitan langsung dengan program Sakti dan unsur-unsur yang terlibat di dalam kegiatan sektoral lainnya. Biaya dikeluarkan dari kegiatan jumpa pers ini bersumber dari DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka tahun anggaran 2003 sebesar 40 juta dengan sebanyak 4 kali, rinciannya 10 juta per satu kali jumpa pers. Penutup, demikian laporan kegiatan jumpa pers ini dan kami mohon dan hormat kepada Bapak Bupati Malaka untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Betun 7 Juni 2003, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka, Yanur Suboko SAG MSC.
Baik, terima kasih atas laporannya. Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama arahan Bupati Malaka sekaligus membuka kegiatan jumpa pers pemerintah daerah Kabupaten Malaka bersama media cetak, elektronik, dan online. Kepada Bapak Dr. Simenak SHMA, disilakan. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selalu. Di media yang saya hormati, baik cetak, elektronik, baik online maupun yang tercetak dalam surat kabar. Singkatnya, saudara sekalian yang saya hormati. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Tuhan, alam dan leluhur dari Malaka, karena hari ini kita bisa diberikan nafas kehidupan sehingga bisa bertemu di ruang dan waktu di pagi hari ini. Yang berikut, tentu saya terima kasih banyak kepada jajaran saya, OPD maupun mungkin ada SPD. Mengapa demikian? Karena 2 tahun kami memimpin dan tidak sia-sia, cukup punya hasil yang mengembirakan. Terutama 2 tahun kami memimpin, 2 tahun pula kami dapat WTP. Ini bukan hal yang ringan untuk kami. Dan itu saya terima kasih untuk jajaran. Dan yang kedua, terima kasih untuk tim media. Karena tanpa teman-teman tidak mungkin juga Simon Hart seperti hari ini. Berikan apresiasi, aplaus untuk kawan-kawan ini. Bagi saya membesar dari media, sehingga kalau tidak ada jumpa pers seperti begini, saya rasa ada kekurangan. Dan saya tahu tentu setiap orang karakter dasar yang kita lahir itu kan, mohon maaf, bukan saya besar-besarkan daerah orang, tapi saya besar di rantauan dan mereka punya filosofi yang disebut dengan rule of Veneda. Ada 2 karakter manusia yang begitu lahir itu pasti dibawa. Ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang suka fitnah, ada yang suka kritik, ada yang hanya suka memuji, dan ada macam-macam. Tapi bagi saya, inilah bumi dengan segala isinya. Jadi saya memberikan apresiasi untuk semua yang hadir, karena kebersamaan selama ini, kemudian kita bisa lihat sendiri di sana sini ada perkembangan, ada kemajuan, dan tentu masih banyak juga kekurangan, kelemahan. Itulah kehidupan secara umum dimanapun orang berada. Ada yang di depan saya puji, di belakang caci maki. Itu biasa, itu manusia. Tapi bagi saya itu bukan menjadi satu, ya sering saya katakan, itu bukan satu hambatan buat saya. Bagi saya itu pecut, itu ya rotan untuk kemudian memacu kita supaya itu tidak terlalu berleha-leha atau terlena dengan rayuan atau gombalan-gombalan yang kemudian buat kita tidur nyenyak, padahal sesungguhnya masih banyak yang kita kerjakan. Ada banyak juga masalah urusan rumah tangga orang di otak-atik, tapi saya mohon maaf, saya tidak suka untuk urusan-urusan pribadi itu saya terlalu masuk. Karena yang saya mau fokus adalah bagaimana program saya ini bisa berjalan. Ini sedikit pengantar, sedikit gambaran. Tapi kembali lagi bahwa program sakti yang selama ini kita lakukan, nanti data, anggaran, termasuk juga penyerapan anggaran, itu silakan ditanyakan kepada dinas terkait, karena hal-hal teknis tidak mungkin saya hafal. Sampai ke waktu bangun jalan itu saya berapa tronton ter yang saya angkut, itu kan tidak mungkin. Tetapi saya harus apresiasi karena ya saya mulai penyediaan ketahanan pangan. Ya harus akui bahwa memang ada brand beras Nona Melaka, ada kacang hijau Korela Keteu, ada tanaman yang kita tidak bisa tutup. Saya di mana-mana juga selalu berikan konsep 3K. Bapak Mama tolong jangan biarkan tidak ada kebun, jangan biarkan tidak ada kandang.
Sehingga terkait kandang ini, saya sempat tawarkan 14 Februari, saya ingat betul 2022 saat saya melantik para kepala desa, saya instruksikan agar minimal buat 2 peraturan desa. Pertama, peraturan desa soal penertiban hewan. Kedua, peraturan desa soal pengaturan terhadap pengairan. Khusus yang punya sawah ya supaya harus irigasinya harus jelas, bagi air yang jelas, sehingga kemudian tidak ada konflik antara warga dengan sesama warga sendiri. Nah, kemudian ada kolam. Ya, beberapa desa sudah mendapatkan itu, bahkan sudah melaksanakannya. Desa mana saya terlalu yakin dinas saya pasti paham betul, tahu betul. Karena saya tidak hanya bicara di belakang meja, saya turun lapangan dan saya kerja, gitu. Sehingga mau ngomong data jelas ada. Cuman detail silakan dinas terkait silakan. Swasembada pangan jalan seperti apa, Ibu Kadis bisa menjelaskan. Teknisnya seperti apa, Ibu Kadis silakan menjelaskan. Karena saya tidak pernah menekan jajaran saya untuk harus kerja ikut mau saya, tidak. Kerja sesuai dengan program yang kita sudah lakukan. Ada buku suci RPJMD yang kita harus pedomani di situ. Jadi silakan. Itu soal ketahanan pangan. Dan juga kemarin sekarang ada kegiatan yang diadakan oleh PK Pendidikan dan Kebudayaan dengan soal fukun-fukun. Ini masuk kepada program kedua, memperkokoh adat istiadat. Ya kita mesti berdayakan mereka. Kita berikan mereka insentif, tapi bagaimana peranan mereka di masyarakat, ketokohan mereka di masyarakat, wibawa mereka di masyarakat, gitu. Kalau ada masalah, apa yang harus mereka lakukan? Lalu desa-desa mana yang bisa menerima program itu dan bisa memahami sehingga kemudian mau implementasikan. Saya lihat ada beberapa desa sudah siap untuk membangun balai adat, tentu kerjasama pula dengan pemerintah kabupaten. Kenapa demikian? Ya karena kalau kita sudah punya strukturnya, kita juga harus punya lembaganya. Dan lembaga itu apa? Ya tentu harus ada balainya. Gitu. Kita punya kantor desa dari sisi birokrasi, tapi kita juga harus ada balai adat. Kenapa? Karena kita punya struktur adat yang jelas. Ada liurai, ada loro, ada dato, ada fukun, ada naib, petomane, ya ada itu. Tapi kemudian bagaimana pemberdayaan itu? Ya terus kita harus lakukan. Jadi mulai kemarin kami lakukan, besok juga nanti akan diadakan lagi di daerah seberang kali Sungai Benanaik di Bobe Mata, juga kita akan sosialisasikan soal bagaimana memperdayakan masyarakat hukum adat ini, tokoh-tokoh adat ini terhadap kehidupan adat istiadat supaya Selat Terkait ini harus kita galakan. Ini di program yang kedua. Dan Pak Kadis BMD tentu tahu persis berapa dana insentif yang sudah digelontorkan, anggaran yang disiapkan itu berapa, lalu by name by address siapa-siapa yang mendapatkan itu, ya silakan dengan Pak Kadis BMD. Karena terkait program kedua ini ada 3 dinas ada di situ. Karena ada juga kembali juga PK karena ada seni budaya, ada juga pemuda olahraga karena terkait olahraga kita tidak hanya kenal sepak bola, tetapi juga sekarang sudah tinju juga sudah dikenal, cabur-cabur lain juga sudah mulai bergerak dan juara setiap kali mereka berangkat. Itu silakan dengan Ibu Kadis PO. Gitu. Karena semua terkait program ini semua dinas itu ada di situ, tidak hanya sepotong-sepotong atau sepenggal, tapi semua pasti ada linearnya di situ. Nah, kemudian ya kami agama bukan di bawah kita, tetapi yang jelas garis koordinasinya jelas karena toleransi antar umat beragama. Ya kita harus sadar bahwa benar Melaka mayoritas Katolik, tetapi ini NKRI dan kita hidup di daerah perbatasan. Tidak bisa hanya memprioritaskan salah satu agama lalu menganaktirikan yang lain. Tidak ada anak emas dan anak tiri. Semua anak-anak kita, saudara-saudara kita semua. Sehingga ketika ada kegiatan katakanlah diadakan di teman-teman di masjid umpama, ya kita tetap ada toleransi. Teman-teman hidup di sini ada, ya kita tetap. Teman-teman semua kita toleransi karena ini kita hidup di daerah perbatasan yang harus betul kita jaga. Sebab masalah agama juga masalah sensitif. Sehingga saya tidak pernah mau mengutamakan siapapun karena bagi saya
Ini potensi yang harus diberdayakan untuk membangun Kabupaten Melaka ini. Ini bicara soal adat istiadat, seni budaya dan olahraga. Nah, kemudian di kualitas sumber daya manusia itu juga lagi-lagi PK juga bicara di situ karena ada kartu Melaka Cerdas, berapa anggaran yang sudah kita gunakan, lalu serapan anggaran untuk siapa-siapa, ya silakan nanti kalau ada teman-teman media tanya silakan beberkan, detailkan, ya sehingga mereka menulis itu ada data, tidak hanya asal memprotes tapi kemudian begitu ditanya balik, oh saya hanya dengar. Nah jangan gitu. Apa yang dipresentasikan silakan, tentu semua harus bertanggungjawabkan karena semua yang kita lakukan itu tidak bisa untuk diri sendiri, pasti untuk sama-sama. Itu untuk kartu Melaka Cerdas, untuk kualitas sumber daya manusia, termasuk juga di kesehatan, soal kartu Melaka Sehat. Itu juga sejauh mana itu dan kenapa harus pilih kartu Melaka Sehat? Saya kira bisa dijelaskan sistemnya sehingga kenapa kita harus pelan-pelan meninggalkan kerjasama soal eKTP dan harus pakai kartu Melaka Sehat itu. Apa keuntungannya gitu sehingga harus menggunakan itu? Silakan dijawab oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan karena saya tahu kenapa saya harus pilih sistem itu, tapi secara teknis mereka yang lebih lihai untuk memberikan respon itu, untuk menjelaskan itu. Itu soal kualitas. Ya termasuk juga teman-teman media. Kita semua hidup di Melaka harus kualitas. Jadi saya tidak bermaksud yang lain, tetapi tolong teman-teman media yang legalitasnya belum diurus, ya tolong juga sehingga kemudian kita komunikasi itu enak gitu. Ya jangan sampai di kalangan kawan-kawan sendiri juga ada pro kontra, ada saling protes. Kenapa media ini mohon maaf tidak punya status hukum yang jelas, tapi bupati terus layani mereka, sementara kami yang legalitasnya jelas-jelas tapi tidak dilayani. Ya juga soal hak dan kewajiban, silakan. Kalau mau menulis silakan, mau buat apa silakan, yang penting ada komunikasi. Dan itu saya minta kepada Kominfo agar selesai kegiatan ini juga sudah harus punya satu planning, satu perencanaan. Bagaimana the next dengan teman-teman media ini? Apakah hanya sebatas jumpa pers saja sudah itu selesai atau seperti apa? Ini desainnya silakan Kominfo. Jangan semua lari ke saya. Bukan berarti saya tidak mau tanggung jawab, tapi ada dinasnya. Jangan sampai bupati ambil dinas Kominfo, juga kan tidak tepat. Jadi silakan selesai ini mau merencanakan apa, silakan duduk sama teman-teman lalu mau buat apa gitu. Sehingga ya dari dulu sering saya dengungkan untuk kita, ya dulu kita plesetkan, bukan soal plesetan, tapi saya katakan ya sesekali teman-teman diajak duduk pagi-pagi ngobrol di mana gitu. Tapi Kominfo yang harus mengkoordinir gitu. Nah, jangan merasakan bahwa kami tidak punya ini, tidak punya ini. Jangan dulu, lakukan dulu, rencanakan dulu, kemudian laksanakan. Kumpulkan mereka di kantor kah, atau kumpulkan mereka di rumah saya dulu, silakan. Kumpulkan di rumah jabatan yang resmi menjadi rumah jabatan, silakan. Kumpulkan di sini, silakan. Ya ada istilah akar bilang morning lah, atau Vivai morning kah, Kudiluan morning kah, silakan saja. Ya, karena katanya kalau coffee morning itu terlalu hebat, ya silakan. Kalau memang morning yang lain silakan. Yang penting kan tidak hanya morning, kan bisa siang bisa malam kan. Silakan. Cuman ini saya harus di depan kawan-kawan, saya harus jelas dan terang tegaskan supaya teman-teman ini dikoordinir, diajak komunikasi, diajak ngomong. Sehingga apa yang mereka temukan di lapangan seperti ini, mereka kasih saran masukan, ya dikaji, dicermati. Nah itu tugasnya Kominfo gitu. Jadi itu di soal kualitas sumber daya manusia, termasuk kami juga sering adakan PIM untuk teman-teman yang kita siapkan terhadap jabatan-jabatan ketika kita lihat bahwa ada beberapa yang tahun ini, bulan ini harus pensiun, ya kami juga harus menjaga-jaga. Mutasi ya, itu hal yang biasa, walaupun pro kontra, tapi tidak bisa dihindari karena ada aturan kalau kerja inspektur untuk audit dulu, ini ada masalah begini-begini. Ya contoh rumah sakit kan akhir-akhir ini sering disoroti. Saya suruh cek dulu kenapa terus ada sorotan. Ganti ini disoroti, ganti ini disoroti. Berarti kan ada ketidakberesan di internal. Nah ini kita harus terbuka karena hal-hal seperti begitu tidak bisa ditutupi. Karena itu pelayanan public service, pelayanan publik ini memang kita harus ya terbuka. Juga soal Seroja, bagaimana rumah-rumah Seroja itu kemudian seperti apa, silakan Pak Gap ada di sini, dananya juga datang langsung masuk ke rekening beliau, silakan
dibuka semua silakan, karena untuk Simonang clear. So, saya tidak ada rekening pribadi yang uang masuk ke saya, kecuali uang saya sendiri, jangan otak-atik. Ya, ini kan harus jelas. Ya, itu uang saya, jangan hak saya, kalau jangan otak-atik, nanti bahaya itu berhadapan dengan saya. Tidak ancam, tapi ya itu. Ya, uang hasil keringat saya kok kau pergi cari tahu kenapa gajimu taruh di bank, itu urusan saya. Ya, tapi kalau uang untuk umum tidak pernah. Dinas sosial dapat 100 unit rumah itu langsung terima jadi, atau dinas sosial dapat uang, cek itu folder file dia dapat berapa di situ, silakan. Saya bukan urusan. Ya, saya buka-buka saja. Tidak ada urusan itu. Silakan. Bagi saya itu hanya memperjuangkan komunikasi saya dengan pusat, dengan para menteri yang kebetulan kolega masih aktivis. Jadi mereka mau memperhatikan Melaka, ya saya cari. Kemudian silakan Pak Volgen dampingi saya, kita dapat ini, silakan kau eksekusi. Pak Gap, kita dapat ini, silakan eksekusi. Pak Kadis PU, kemarin 28M dia sudah tayang Pak. Tidak tutup-tutup ngomong saja itu. Kenapa harus diragukan? 28 miliar sudah ditayangkan itu. Nah, ngomong itu, enggak usah diam. Supaya orang pikir 28 itu masuk rekening semua. Nah, janganlah. Ya, karena tidak ada uang untuk membangun Melaka itu masuk rekening semua. Nah, tidak ada. Yang ada itu Bapak Ibu sekalian, soal penggunaan anggaran itu, kalau memang itu dinas sosial pasti masuknya ke rekening dinas sosial. Kalau itu memang kalap bencana masuknya ke rekeningnya Bapak Gabriel, karena kebetulan beliau yang bosnya di situ. Sosial bosnya Volgen. Pasti kalau ada bantuan kapal selam atau kapal nyelam itu masuk di Pak Pinus Dokter Hewan, itu ketahanan pangan. Kalau ada bantuan Alsintan masuknya ke Ibu Kadis Pertanian. Itu sudah jelas. Ada pembangunan jalan 28 masuk di bosnya PU, jangan. Ya, saya omongkan, saya kan pantau semua, bukan saya tidak pantau, saya ikuti. Jadi kalau teman-teman media tulis, silakan cari karena semua terbuka. Dari Jakarta sampai di Betung itu terbuka gitu. Karena sekarang semua kan sistem online. Nggak bisa ditutupi. Gitu. Tidak ada. Mau ngomong apapun semua itu terbuka untuk itu semua, termasuk inspektur gitu. Sebentar bisa ditanya, selama ini Bapak buat apa gitu, prestasi apa saja, lalu sudah berapa yang dikembalikan. Termasuk kemarin saya buat politik hukum, siapa yang maju jadi kepala desa harus bayar dulu. Itu juga kan pro kontra rame, karena masyarakat pikirnya begitu orang curi uang 1 juta harus masuk penjara. Tidak juga dong gitu. Karena uang itu bukan uang saya. Kalau uang pribadi itu bisa proses, karena pencurian pidana umum. Tapi kalau namanya korupsi atau penyalahgunaan anggaran masih tataran administrasi, itu kalau sepanjang dia kembalikan silakan maju jadi kepala desa, tapi kau harus clear. Nah, kemudian kau dapat tidak dapat itu kan bukan urusan Simonang lagi. Urusannya bagaimana bisa mengembalikan. Nah, itu bisa tanya Pak Inspektur. Selama ini berapa kepala desa yang diaudit? Selama ini berapa dana yang selama audit ini sudah dikembalikan? Silakan, semua terbuka. Dan dikembalikan pun bukan masuk ke rekening Simonang. Nah, jangan salah, jangan sampai saya perintahkan Pak Remiliki audit, kemudian pasti uang itu masuk ke bupati punya rekening. Sorry bos, tidak ada begituan. Karena saya tidak mungkin. So itu sudah ada posnya dan pasti beliau juga tidak mau. Gitu. Saya tidak mau Pak digorok, kan tidak ada yang mau gitu. Nah, jadi untuk kualitas ini memang cukup komprehensif, cukup luas karena ya menyangkut kemanusiaan, termasuk kemarin juga tindak pidana perdagangan orang juga kita harus antisipasi gitu. Karena kan saya juga kaget tiba-tiba baca datanya kok Melaka paling tinggi. Nah ini Naker Trans belum hadir, Naker Trans, ya Ibu Jufin sudah ada. Silakan nanti Ibu bisa menyampaikan. Kemarin kan saya jelaskan bahwa untuk penanggulangan itu kan ada 3 strategi, ada preventif, ada represif. Nah, bagaimana kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini supaya kemudian tidak ada orang-orang kita itu ilegal berangkatnya. Makanya saya juga ya agak keras mengimbau kepada masyarakat, jangan bermimpi untuk kaya kalau tidak sesuai prosedural. Jangan ada yang datang lagi, tadinya Nofrilaka mau jadi wartawan, tiba-tiba karena dijanjikan 1 bulan 100 juta, tinggalkan profesi wartawan sampai di sana, tidak kasih tahu Simonang sebagai bupati atau Naker Trans, tidak ngomong apa-apa, mati di sana, baru, woi bupati saya mati, gimana saya tahu?
Jangan dong saya disodok sembarang begitu. Ya saya pernah berantem dengan seseorang, tapi arti karena tidak boleh saya ngomong di sini. Saya bilang tidak bisa, saya disalahkan begitu. Dia berangkat, dia kasih tahu saya. Dia mati, dipaksakan saya jemput. Gimana caranya? Nah ini juga silakan Naketrans bisa mempresentasikan itu. Ya. Soal aparat desa seperti apa, kepala desa seperti apa, ada Pak Agustinus Nah ada di sini. Silakan Kadis PMD menjelaskan bagaimana penggunaan dana desa seperti apa, insentif hukum tadi seperti apa. Silakan. Kalau itu beliau punya urusan. Gitu. Semua sudah punya tupoksi masing-masing yang bisa dikerjakan. Itu di kualitas itu. Nah lalu ya termasuk juga tata kelola. Tadi saya juga sampaikan itu. Ya kita terus lakukan penataan. Tata kelola ini kan umum. Kalau bicara tata kelola itu kan kerennya sekarang kan kita sebut manajemen. Gitu. Nah, manajemen ini kan termasuk dengan sumber daya alam, dengan sumber daya manusia, cukup luas. Jadi ya kita kelola Melaka itu dengan baik. Bagaimana supaya Melaka kita bangun, bagaimana Melaka ini supaya tetap menjunjung tinggi etika, budaya, adat istiadat yang ada, dan tentu kita kelola secara terbuka, secara transparan. Kemudian yang terakhir itu adalah di infrastruktur dan struktur. Ya, saya mulai dari struktur. Kurang lebih silakan. Ini kalau sudah masuk itu sudah Pak Menteri PU di Melaka. Ini kan Kadis PU. Ya. Beliau ini Menteri PU, wakilnya Pak Bupati. Ya ada sedikit santai lah. Intinya begitu, silakan Pak Kadis minum obat yang banyak supaya ngomongnya nanti bisa menyampaikan. Tapi saya sampaikan bahwa kalau dibanding-bandingkan, jujur anggaran cukup besar selama saya memimpin, walaupun baru 2 tahun. Bisa ditanyakan Pak Kadis, untuk dapil 3 saja, saya tidak tahu persis angkanya, tapi minimal itu 100 miliar lebih ke atas itu ada untuk dapil 3, hanya untuk jalan. Gitu. Belum dapil 1 dan belum dapil 2. Silakan. Kalau orang bilang selama si Monar dan Kim Tolin memimpin tidak pernah buat jalan, ya mohon maaf. Gitu. Karena kalau mau dibeberkan cukup, gitu. Cukup banyak anggaran yang kita gunakan. Baik APBD yang kita punya ada, dana alokasi khusus, maupun langsung APBN. Gitu. Tadi 28M itu saya singgung karena saya lihat sudah ditayang dan mereka sudah mau kerja, ya kan? Nah, beliau sudah terbuka, dia sudah tahu juga, ya artinya kan memang ada dana, dan dana itu bukan tiba-tiba datang. Jadi mohon maaf kalau datang cari saya seminggu tidak ada di sini, ya saya harus ke Jakarta, karena saya sadar bahwa saya punya anggaran sangat terbatas. Bukan saya pergi jalan-jalan, no. Gitu. Saya pergi berarti ada tanda tangan dan bawa kembali dengan berkat untuk membangun Melaka. Kalau jalan-jalan itu saya bukan tipe dan karakter saya, gitu. Karena kita berangkat dan pulang mesti bawa hasil, gitu. Dan hasilnya silakan. Dinas-dinas ini pada tahu semua. Nah, jadi itu. Kemudian untuk struktur, ada beberapa gedung yang kita sudah bangun. Ada 3 lantai di rumah sakit penyangga perbatasan, ada puskesmas Bani-Bani, ada kantor desa Kamanasa yang kita sudah bangun, dan sementara kita bangun kantor bupati. Ya, masih banyak gedung-gedung yang lain. Gedung dewan juga sudah selesai. Rumah jabatan 1-2 juga sudah kita tempati. Ya silakan. Jadi terima kasih banyak sekali untuk kawan-kawan ini, karena ya harapan saya Kominfo tidak hanya membuat ini pertama dan terakhir kali. Ini harapan saya. Tolong anggaran dikelola maksimal sehingga kawan-kawan ini perlu kita ajak komunikasi. Karena mereka sudah punya penghasilan sendiri. Tapi kalau orang menulis kebaikan maupun kritik kelemahan untuk membangun Melaka, jangan tutup pintu. Buka pintu untuk komunikasi dengan mereka. Tidak ada yang sempurna, tadi saya sudah sampaikan. Karakter manusia kan berbeda. Ada yang usil, ada yang ini biasa saja, nggak masalah. Kita harus komunikasi, itu yang penting. Jadi saya tegaskan untuk kadis-kadis saya, kawan-kawan saya, kabit, sekretaris semua itu, jangan tutup telepon terhadap siapapun. Gitu. Komunikasi, kalau dijelaskan pasti dia mengerti. Gitu.
Tapi semakin dikejar lalu kita menghindar, ya dia pasti emosi. Orang telepon, orang WA itu pasti dia penting. Tapi karena tidak perlu atau kurang simpati dengan orangnya lalu diblokir, itu jangan. Ketika Anda memblokir komunikasi dengan siapapun, itu Anda sudah menutup berkat dan rezeki untuk ke depan. Jadi buka saja komunikasi, dijelaskan saja, tidak usah menghindar, dijelaskan saja. Kalau biarpun kita salah, tapi kalau kita ngomong, ya betul, saya jantan, saya salah, tolong saya dibantu karena memang keliru, kan clear. Gitu. Tapi kalau kita berkelit, begana begitu, kemudian baru diketahui atau tutup kemudian terbongkar, nah ini juga celaka untuk diri sendiri. Tentu saya silakan saja, Anda WA mau komunikasi silakan. Gitu. Anda tidak puas, tidak suka dengan bapak ini ngomongnya keras. Oh, saya tidak keras, tapi kalau butuh keras saya lebih keras. Gitu. Saya tidak kasar, kalau Anda butuh kasar lebih kasar gitu. Karena saya ditempa dari nol. Gitu. Bukan boro-boro saya datang jadi pemimpin, no. Gitu. Saya punya orang tua juga tani, jadi saya juga kerja tani itu juga dari sejak kecil sampai hari ini. Jadi silahkan saja, tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang saya tutup. Gitu. Mau komunikasi, mau ketemu saya jam berapapun, kalau saya fit dan pas, tidak banyak tamu, silakan. Kita bisa komunikasi. Karena bagi saya, komunikasi itu ibarat saluran irigasi. Kalau terus disumbat, lama-lama juga bau pengapnya atau bau busuknya keluar. Karena kita tidak mau melayani orang lain. Gitu. Jadi, saya kira itu yang saya sampaikan. Bisa dikasih kesempatan sedikit untuk dinas yang terkait bisa menjelaskan. Nah, lalu teman-teman ada respon atau silakan diatur seperti apa Pak Roman dengan Pak Heri dan Pak Agus, silakan seperti apa kita menyesuaikan. Tapi sebaiknya sih berikan kesempatan untuk mau bertanya langsung silakan, bertanya kepada dinas mana mungkin bisa, sehingga dinas itu langsung respon. Bertanya kepada kapan mana silakan, lalu kapan itu bisa langsung respon, sehingga kan clear. Gitu.